مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Hadirin yang seluruh yang berbahagia, pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dalam pagi ini kita masih bisa berkumpul di sini dalam satu masjid dalam keadaan yang dingin. Kita masih bisa berjamaah sholat subuh bersama-sama. Selawat serta salam semoga tetap tercurahkan terhadap Nabi kita baginda Rasulullah SAW, yang mana beliau telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang yakni agama Islam. Hadirin jamaah sholat subuh yang saya hormati, bapak-bapak, ibu-ibu, dan rekan-rekan remaja yang saya cintai. Dalam kesempatan pertama ini saya akan membawakan sebuah materi tentang keistimewaan surat Al-Fatihah, yang mana surat Al-Fatihah ini adalah surat yang wajib kita baca dalam setiap rakaat sholat. Dalam sehari saja kita sudah membaca surat Al-Fatihah dalam rakaat sholat itu 17 kali. Sebenarnya apa yang menjadi keistimewaan surat Al-Fatihah ini sehingga kita diwajibkan untuk membacanya setiap hari? Ternyata banyak sekali keistimewaan surat Al-Fatihah. Dan di sini saya akan membawakan sebuah materi tentang keistimewaan ini. Hadirin semua jamaah sholat subuh saya hormati, kehidupan ini haruslah mempunyai prinsip, dan salah satu prinsip yang terbaik adalah dengan prinsip Al-Quran. Salah satunya adalah dengan Al-Fatihah. Al-Fatihah ini bisa kita jadikan sebagai prinsip dasar sebagai kehidupan kita, karena jika kehidupan kita didasari dengan ayat-ayat Al-Quran, tentu akan menjadi berkah bagi kita semua. Yang pertama adalah Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma, dengan menyebut Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ayat ini bisa kita jadikan sebagai prinsip pertama. Apapun yang akan kita lakukan, apapun yang akan kita kerjakan ketika kita mau beraktivitas, entah itu kita akan bekerja, kita akan keluar dari rumah, keluar dari hotel, ataupun apapun yang akan kita lakukan, kita akan selalu membaca Bismillahirrahmanirrahim. Untuk apa kita membaca surat itu, ayat itu? Ternyata dengan ayat itu, apapun yang akan kita lakukan akan bernilai ibadah. Dan salah satu keistimewaan dari ayat itu, Bismillahirrahmanirrahim, adalah kita akan terjaga dari sebuah dosa, dari sebuah maksiat yang akan kita lakukan. Contohnya, apakah mungkin jika kita akan berbuat maksiat, kita akan membaca bersama? Tentunya itu sangat berlawanan sekali. Misalkan kita akan minum minuman keras, kita mau minum Bismillahirrahmanirrahim, ya Allah saya mau dulu, walaupun itu tidak mungkin. Dan yang ketiga prinsipnya adalah Bismillahirrahmanirrahim, kita akan jauh dari setan. Setan itu akan lari dari kita. Karena apa? Setan akan takut dengan ucapan-ucapan kalimat-kalimat Allah Bismillahirrahmanirrahim, sehingga hati kita menjadi tenang dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Itu adalah prinsip pertama. Dan untuk prinsip yang kedua adalah Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Dengan ayat ini kita akan mengambil prinsip
bahwa segala puji itu hanya milik Allah. Jadi kita harus bersyukur kepada Allah. Apapun yang telah diberikan oleh Allah, apapun yang diberikan, entah itu dunia, entah itu harta, entah itu apapun, semuanya itu patut kita syukuri dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Dengan itu kita akan selalu bersyukur karena kita telah apapun telah tercukupi bagi kita ketika kita berucap Alhamdulillah. Itu dari prinsip yang kedua. Dan yang ketiga adalah Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim, Allah Maha Rahim, Allah Maha Penyayang dan Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Dari ayat ini kita akan mengambil prinsip selalu berprasangka baik kepada Allah. Karena apa? Allah tidak akan mendatangkan kezaliman atas diri kita. Apapun yang diberikan Allah itu adalah baik bagi kita. Entah itu berupa harta, entah itu berupa kesehatan, bahkan sebuah sakit pun itu adalah merupakan kebaikan bagi diri kita. Itulah kepada penyayangan Allah atas diri kita. Untuk itu kita tetap harus punya prinsip bahwa semua yang diberikan Allah itu adalah baik untuk kita. Berbaik sangka kepada Allah itu adalah prinsip yang ketiga. Itu yang harus kita pegang. Dan untuk yang prinsip keempat adalah Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin, pemilik hari pembalasan. Jika kita berbicara tentang hari pembalasan, tentunya kita akan berpikir pasti di akhirat nanti akan ada pembalasan. Sebenarnya di dunia sudah ada pembalasan, tapi tentunya di akhirat lah yang paling menentukan apakah hidup kita menjadi tenang atau kita tersiksa di neraka. Jadi dari ayat ini kita akan mengambil prinsip jadikan akhirat sebagai tujuan dan dunia hanya sebatas keperluan. Apakah itu keperluan? Keperluan di sini adalah kita diibaratkan itu sedang pergi ke kamar mandi. Kita ke kamar mandi kan tidak mungkin terus berlama-lama di kamar mandi, itu sangat tidak mungkin. Paling kita buang aja di kamar mandi terus itulah kebahagiaan saat. Seperti itulah di dunia ini. Maka dari itu akhirat jadikan tujuan dan dunia jadikan keperluan. Itu adalah prinsip yang bahwa kita ibu jamaah sesuatu yang dirahmati Allah. Orang yang cerdas itu bukan orang yang mempunyai pangkat tinggi, bukan seorang profesor, bukan ilmuwan yang melakukan teknologi. Tapi orang yang cerdas itu yang orang yang mampu membagi waktunya menjadi 3 hal, membagi hatinya menjadi 3 bagian. Sepertiga untuk Allah, sepertiga untuk keluarga, dan sepertiga untuk mencari rezeki. Orang yang cerdas adalah orang yang mampu membagi waktunya menjadi 3 bagian. Itulah orang yang cerdas. Dan untuk selanjutnya Maliki Yaumiddin, ihdinas siratal iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu lah kami menyembah dan hanya kepadamu lah kami memohon pertolongan. Dengan ayat ini kita tentu paham kewajiban kita terhadap Allah adalah menyembah dan kewajiban Allah kepada kita adalah memberikan pertolongan. Jadi kita sama-sama membutuhkan pertolongan dari Allah. Berarti kita juga harus menyembahnya. Untuk itu dari ayat ini kita akan mengambil prinsip bahwa kita itu harus tunduk, harus patuh kepada syariat-syariatnya Allah. Jika kita ingin hidup tenang terhadap kehidupan ini. Dunia ini tempat yang capek, dunia ini tempat sengsara. Jadi sangat mungkin kalau kita itu sengsara bukan karena Allah, sengsara tapi karena hawa nafsu. Itu sangatlah mungkin bagi kita. Untuk itu
ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Jadi dari ayat ini dapat kita ambil prinsip komitmen kepada jalan yang lurus. Harus kita jadikan ayat ini sebagai patokan agar kita selalu menapaki jalan yang lurus. Kalau bisa diibaratkan, kita itu jangan seperti lalat. Lalat itu ada makan nasi makan, ada kue dimakan, ada pakai dimakan, ada kotoran tahu dimakan juga sama lalat. Tentunya kita tak mungkin seperti lalat. Kita ini manusia yang menyadar. Masa sih kita bisa mereka tidak memperdulikan tentang itu buruk atau baik dan makanan-makanan yang kita makan sehari-hari. Tentunya kita tahu halal dan haram yang makanan itu. Maka dari itu janganlah kita itu seperti lain. Kalau bisa diatur seperti urban, karena apa? Urban itu ternyata hanya mencari sebuah bunga yang belum terhinggapi satu pun dari seseorang. Urban itu sangat susah. Dia itu memilih bunga yang benar-benar murni untuk diambil salinan untuk menjadikan madu. Nah, ternyata madu itu bukan untuk dia. Madu itu ternyata untuk kita. Sangat mulia sekali madu. Sampai-sampai Allah telah memujinya dalam Al-Quran, yaitu dalam surat An-Nahl. Dalam surat khusus Allah telah menyebutkan bahwa Al-Quran itu adalah makhluk yang paling disayang Allah. Untuk itu jika kita ingin dipuji, ingin dicintai oleh Allah, kita harus meniru apa dengan itu yang namanya Allah. Kita bekerja sehari-hari mencari rezeki, kita mencari makanan, mencari uang. Itu bukan untuk diri kita sendiri, tapi untuk orang-orang lain yang membutuhkannya. Kita ambil prinsip itu. Kita seperti Tuhan yang bekerja bukan untuk dirinya sendiri, melainkan untuk kepentingan orang-orang lain. Lalu prinsip selanjutnya adalah ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yaitu jalan orang yang diberi keimanan, bukan jalan yang engkau berkahi dan jalan yang kau sesatkan. Jalan orang-orang yang kau sesatkan. Sebagian fasih mengartikan ayat ini, menafsirkan ayat ini bahwa orang yang dimurkai Allah itu identik dengan orang yang Yahudi. Karena apa? Orang Yahudi itu tahu kebenaran dengan sangat-sangat tahu. Bahkan mereka itu tahu Nabi kita Nabi Muhammad SAW itu melebihi anak mereka sendiri. Tetapi mereka menyembunyikan kebenaran itu. Mereka menyembunyikan sebuah kebenaran yang ahli itu untuk mendustakan, untuk mencari-cari kenikmatan yang besar di dunia. Maka dari itu Allah sangat memberkahi kaum orang Yahudi. Dan untuk orang-orang yang disesatkan itu sebagian tafsir mengartikan itu sebagai orang Nasrani. Orang Nasrani itu sebenarnya itu mendekati dengan Islam, mendekati kebenaran orang Nasrani. Namun karena mereka disesatkan, maka itu berjauh dari Allah SWT. Nah, dari ayat ini bisa kita simpulkan kita akan mengambil prinsip belajarlah dari sejarah. Seorang muslim itu pantang jatuh ke lubang yang sama sampai memakan. Seperti ada pepatah mengatakan, pepatah lama yang mengatakan seorang yang bijak itu adalah seorang yang mampu mengambil pelajaran dari kesalahan orang lain. Dan seorang yang bodoh adalah seorang yang belajar dari kesalahan dirinya sendiri. Nah, inilah kesimpulan dari suatu Al-Fatihah yang bila kita jadikan prinsip akan menjadikan hidup kita menjadi hidup yang berderajat di sisi Allah, yang menjadikan hidup kita tenang untuk menggapai ridhonya Allah SWT. Untuk pesan saya di sini, janganlah
memandang dari siapa kebenaran itu datang, sehingga ketika kebenaran itu dibawa oleh orang yang tidak benar, kita tidak menerima kebenaran itu. Tapi ingatlah, kebenaran itu siapapun yang membawa, siapapun yang mendatangkan kebenaran, meskipun dia